Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton. Berita seputar Kepulauan Buton. Di Hari Anti Narkotika Internasional ini, kami menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat apabila sudah terjerat dalam penyalahgunaan narkotika segera melaporkan diri. Karena orang Panama ini produk ekspor, itu sangat cocok dalam rangka mengikuti pendapatan devisa negara. Dia ini pangsa pasarnya jelas itu di luar negeri pangsa pasarnya. Selamat pagi dari Bukit Holio Indah, kami sampaikan pokok-pokok berita. Di momentum Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2022, Badan Narkotika Nasional Kota Bau-Bau mengajak pecandu narkoba melaporkan diri untuk direhabilitasi. Dinas Perikanan Kota Bau-Bau tahun ini membangun sarana percontohan budidaya udang faname. Inilah Warta Kapten selengkapnya Senin 27 Juni 2022 bersama saya Siti Nur Hardianti. Mengawali kebersamaan kita di Warta Kapten pagi ini, kami sampaikan update kasus COVID-19 di tanah air. Penularan COVID-19 masih terus terjadi di tanah air. Berdasarkan data yang dihimpun RRI pada Minggu sore 26 Juni 2022, selama 24 jam terakhir, kasus terkonfirmasi positif COVID-19 bertambah sebanyak 1.726 kasus. Dari penambahan kasus tersebut, secara otomatis akumulasi kasus COVID-19 di tanah air sejak ditemukan pada awal Maret 2020 hingga saat ini menjadi 6.080.451 kasus. Adapun jumlah kasus sembuh bertambah 1.175 orang sehingga total pasien sembuh menjadi 5.909.218 orang. Sedangkan angka kematian akibat COVID-19 bertambah 3 jiwa hingga total meninggal menjadi 156.717 jiwa. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Pendengar, di momentum Hari Anti Narkotika Internasional HANI tahun 2022, Badan Narkotika Nasional Kota Bau-Bau mengajak pecandu narkoba melaporkan diri untuk direhabilitasi. Mengenai hal itu, Afriansyah melaporkan. Di Hari Anti Narkotika Internasional ini, kami menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat apabila sudah terjerat dalam penyalahgunaan narkotika segera melaporkan diri. Di momentum Hari Anti Narkotika Nasional HANI tahun 2022, Badan Narkotika Nasional BNN Kota Bau-Bau mengajak pecandu narkoba melaporkan dirinya untuk direhabilitasi. Kepala BNN Kota Bau-Bau Alamsah mengatakan, HANI yang diperingati setiap tanggal 26 Juni tiap tahunnya tidak lain sebagai bentuk keprihatinan dunia terhadap pecandu yang terjebak dalam penyalahgunaan narkotika. Meski begitu, kata Lamsa, bukan berarti para pecandu narkoba tidak bisa keluar dari pengaruh barang haram tersebut. Mereka masih bisa kembali menjadi manusia yang benar jika mau mengikuti program rehabilitasi. Di Hari Anti Narkotika Internasional ini, kami menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat apabila sudah terjerat dalam penyalahgunaan narkotika segera melaporkan diri kepada narkotika untuk kita rehabilitasi. Tujuannya tidak lain hanyalah untuk menyelamatkan warga kita, masyarakat kita kembali ke jalan yang sebenarnya yang harus dilalui sebagai makhluk yang baik. Alamsa juga menegaskan bagi pecandu narkoba yang melaporkan diri untuk menjalani rehabilitasi tidak dipidana. Hal itu dijamin dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Lebih lanjut, Alamsa mengatakan sejak Januari hingga Juni 2022, pihaknya telah merehabilitasi 26 pecandu narkotika. Dari 26 pecandu tersebut, 22 orang merupakan pecandu narkotika jenis sabu, 3 orang pecandu ganja, dan 1 orang pecandu ekstasi. Lamsa menyebut latar belakang profesi para pecandu tersebut terdiri 7 orang pekerja tempat hiburan malam, 3 orang merupakan pelajar, sementara 16 orang lain tidak bekerja. Mereka rata-rata merupakan pecandu kategori ringan dan sedang. Alamsa mengatakan dari 26 pecandu yang menjalani rehabilitasi, 17 diantaranya kini telah selesai. 26 itu 17 sudah selesai.
rawat jalannya. Ya, dinyatakan pulih dalam penguasaan BEN. Karena ada lanjutannya setelah rehabilitasi rawat jalan itu ada pasca rehab selama 6 bulan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita beralih ke informasi lainnya. Untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya, Dinas Perikanan Kota Bau-Bau tahun ini membangun sarana percontohan budidaya udang faname. Saat ini komoditas udang faname menjadi primadona pasar ekspor. Kembali Afriansyah melaporkan. Karena udang faname ini produk ekspor, itu sangat cocok dalam rangka mengikuti pendapatan devisa negara. Dia ini pangsa pasarnya jelas itu di luar negeri. Dinas Perikanan Kota Bau-Bau tahun 2022 ini akan membangun demonstrasi plot atau demplot budidaya air payau udang faname di Kelurahan Tampuna, Kecamatan Bungi sebagai upaya meningkatkan produksi perikanan budidaya. Kepala Dinas Perikanan Kota Bau-Bau, Ruslan, memastikan program tersebut akan segera direalisasikan. Saat ini pihaknya sedang memantapkan perencanaannya. Ruslan mengatakan, demplot budidaya udang faname tersebut akan menjadi sarana percontohan bagi pembudidaya supaya bisa mengetahui teknik budidaya yang tepat dan baik. Rencananya tahun ini, cuma tentang item-itemnya itu kalau bicara detail itu belum karena masih dalam tahap perjalanan begitu. Hanya tahun ini mau dikerjakan. Lebih lanjut, Ruslan mengatakan pihaknya tengah fokus mengembangkan budidaya perikanan, salah satunya udang faname, karena menjadi program unggulan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Apalagi udang faname menjadi primadona pasar ekspor. Itu memang program unggulan Kementerian Kelautan Perikanan itu karena kita harapkan itu hasil lautnya kita itu semakin lama itu semakin tergerus. Jadi Kementerian Perikanan Kelautan sekarang mengarahkan supaya kita itu 3 budidaya. Yang kedua, karena udang faname ini produk ekspor, itu sangat cocok dalam rangka mengikuti pendapatan devisa negara. Di samping dikonsumsi di daerah, dia ini pangsa pasarnya jelas itu di luar negeri pangsa pasarnya. Ruslan menambahkan, saat ini harga pasaran udang faname berkisar Rp70.000 sampai Rp80.000 per kilogram. Ia pun yakin budidaya udang faname bisa meningkatkan kesejahteraan ekonomi pembudidaya, terlebih komoditas ini banyak diminati pasar global. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Berita yang terakhir. Dinas Kesehatan Kota Bau-Bau pertahankan predikat bebas dari malaria. Selengkapnya Wade Nurliani melaporkan. Jadi harus kita bersihkan sarang-sarang nyamuk itu yang lebih aman pakai kelambu. Sejak tahun 2016, pemerintah Kota Bau-Bau melalui Dinas Kesehatan telah menerima sertifikasi eliminasi malaria dari Kementerian Kesehatan RI sebagai kota bebas malaria. Kepala Dinas Kesehatan melalui Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Marfia Tahara menyebutkan, selama 7 tahun terakhir Bau-Bau terbebas dari penyakit akibat gigitan nyamuk itu, hingga tahun 2022 ini belum ada catatan ada warga terinfeksi malaria. Kalaupun ada, kata Marfia, pasiennya bukan warga Bau-Bau, melainkan berasal dari kabupaten terdekat atau penumpang dari Indonesia Timur yang singgah di pelabuhan rakyat. 2016 untuk malaria, jadi untuk Bau-Bau sudah 2 penyakit yang kami eliminasi dan harus kita pertahankan. 2022 tidak ada kasus. Adapun ada dari luar semua. Adapun ada dari luar, banyakkan dari timur. Makanya setiap arus mudik lebaran itu kami selalu screening di pelabuhan, dia harus kami periksa. Upaya lain Dinas Kesehatan setiap arus mudik melakukan screening di pelabuhan untuk mengetahui apakah ada penumpang menderita malaria. Selain pelabuhan, tenaga surveillance gencar melakukan pemeriksaan dari rumah ke rumah. Lanjut Marfia, langkah pencegahan membasmi malaria jangka panjang bisa dilakukan dengan tetap menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan, sebab penyakit menular tersebut berasal dari gigitan nyamuk Anopheles yang membawa virus malaria. Masyarakat bisa mengawalinya dengan membersihkan sarang nyamuk yang bisa membuat pembawa virus itu berkembang biak. Dirinya pun menyarankan sebaiknya menggunakan kelambu, langkah paling ampuh terhindar dari gigitan nyamuk baik penyebab demam berdarah maupun malaria. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
Pendengar, sebelum kami akhiri Warta Kapten pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Di momentum Hari Anti Narkotika Internasional tahun 2022, Badan Narkotika Nasional Kota Bau-Bau mengajak pecandu narkotika melaporkan diri untuk direhabilitasi. Dinas Perikanan Kota Bau-Bau tahun ini membangun sarana percontohan budidaya udang faname. Demikian Warta Kapten pagi ini, mewakili kerabat kerja kami ucapkan terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.